Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Engsel Tani dimanapun berada. Pagi hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita tetap kesehatan dan keselamatan, semangat, dan kita berselawat kepada Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang muslim dan yang non muslim, sama-sama kita berdoa agar kiranya keberhasilan kita ini membuahkan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sini sahabat Engsel Tani, saya menerangkan ataupun memberikan pemahaman lagi dari lanjutan dari video saya yang lalu. Nah, makanya di sini harapan saya agar kiranya sahabat Engsel Tani bisa dapat mengikuti terus tahap demi tahap tentang istilahnya pembuatan inokulan. Di sini nanti saya terangkan di sini inokulan padat ya. Inokulan padat ini saya terangkan ya. Di sini sahabat Engsel Tani dimanapun berada, ini daun gaharu. Daun gaharu ini prosesnya sebenarnya cukup panjang sahabat. Ya, sahabat Engsel Tani ini prosesnya panjang. Ini dipetik istilahnya. Kemudian dipetik, nggak perlu kita cuci nggak apa-apa karena memang bersih udah dari atas ya. Tapi kita pilih yang bagus, istilahnya daun gaharunya ini. Kemudian kita tumbuk, kan gitu istilahnya. Kita lumatkan. Ini waktu melumatkan aja sahabat ataupun sahabat Engsel Tani dimanapun berada. Ini mencapai waktu 18 menit. Paling sedikit istilahnya 17 menit ke 18 menit. Jadi kalau hanya ini aja nanti sahabat itu bosan. Tapi kalau saya mohon maaf kalau saya tidak bosan. Karena apa? Ini proses yang positif bagi saya. Jadi harapan agar kiranya sahabat Engsel Tani pencinta gaharu ataupun memang benar-benar istilahnya menginginkan gaharu kita berhasil dengan baik, ya ikuti terus videonya sampai nanti tahap demi tahap. Ini tadi sampai 17-18 menit untuk melumatkan ya. Kalau melumatkannya itu sahabat Engsel Tani, dia hasilnya seperti ini. Kalau sudah hasilnya seperti ini ya. Ini masih hijau ya. Nah, masih hijau. Kenapa mestinya dia pakai apa? Lumpang, istilahnya dilumatkan. Di sini dia ada serat benangnya. Di sini jangan hancur. Kenapa mestinya tidak pakai gilingan atau pakai blender atau enggak? Ini kita harus butuh proses yang sedemikian. Karena ini nanti akan kita masukkan ke liang itu agar kiranya nyorongnya kita akan mudah. Kemudian sahabat Engsel Tani yang saya hormati dimanapun berada, istilahnya sama-sama rekan satu perjuangan. Di sini juga saudara-saudara kita yang dimanapun itu sama perjuangan untuk. Tapi bagi saya inilah yang memberikan hasil positif untuk keberhasilan gaharu. Tapi tunggu prosesnya juga ya. Ini dulu awal sudah saya inokulasi ya, inokulasi juga istilahnya menggunakan seperti apa nanti saya prosesnya saya kasih tahu kan itu. Jadi ini tadi istilahnya kembali sedikit izin saya apa. Ini sudah dipetik, udah apa dikumpul di sini, sudah kumpul, ditumbuk hasilnya udah seperti ini. Kemudian di sini ini nanti dikukus. Ini dikukus sahabat Engsel Tani. Dikukus ini prosesnya mencapai 20 menit kan itu dikukus. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nanti seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Setelah 20 menit saya kukus. Setelah saya kukus, ini kita angkat ya. Kita angkat begini. Kita masukin. Mohon izin. Nah, ini saya kukus. Kan itu. Ini kenapa saya bisa ambil saya tangan? Ini semalam ini. Malam sore saya kukus supaya enak proses pengerjaannya untuk mencapai istilahnya pemahamannya kepada sahabat semuanya, bagi istilah para pegiat gaharu di manapun berada kan gitu. Namun kemudian di sini tadi air kukusan ini sebenarnya awalnya jernih, tapi hasilnya seperti ini ya. Awalnya jernih seperti air biasa, jernih kan gitu. Memang air jernih untuk mengukus kan gitu. Ini peres pinggang saya kukus, ini 20-an menit ya mengukus. Ini hasilnya, ini jangan kita buang. Ini lihat hasilnya. Ini inokulan luar biasa yang saya lihat belum pernah ditunjukkan. Saya bukan sombong, mohon izin ya.
saya bukan sombong, tapi belum pernah ditunjukkan berani membuka secara gamblang kita agar sama-sama berhasil menghasilkan gubal gaharu yang berkualitas. Ini dia hasilnya, seperti ini. Dan setelah seperti ini nanti bakal kita capur, kan gitu istilahnya. Ini kita kembalikan, tapi sahabat Engsel Tani di sini syaratnya di sini gini, 1:1 ya, 1:1. Nah, ini kenapa pakai gula? Nah, ini mohon izin, ini harus, kan gitu. Jangan, kalau saya tidak melarang kalau memang ada sahabat bagiat atau yang menggunakan gula aren ataupun yang dikatakan gula kelapa atau gula merah, itu silakan saja, itu hak pilih ya, hak pilih, tidak ada unsur pemaksaan. Tapi bagi saya gula aren ataupun gula merah itu justru nanti kalau sudah prosesnya itu tinggi pelapukan pada batang gaharu, sangat tinggi pelapukannya. Terlebih-lebih nanti saya terangin juga ya. Nah, udah. Ini 1:1. Artinya apa? Ini nanti 1 kilo kan gitu. Gula 1 liter ini. Air yang ini jangan kita buang. Padahal ini tadi air jernih ya, ini kita kukus ya. Ini jangan kita buang. Setelah ini 1:1. Ini kita masak kembali. Sahabat Engsel Tani, kita masak kembali. Kan itu. Ini kesannya karena saya paham, karena nanti terlalu lama banyak penjelasan itu aja kan itu. Enggak, ini sebenarnya proses. Mohon izin bagi yang minat, bagi sangat setuju dan istilahnya mau dengan cara yang saya gunakan ini silahkan diikuti. Tapi kalau memang istilahnya tidak berkenan, saya mohon izin, mohon maaf, karena ini karya saya, usaha saya, dan keberhasilan yang saya jalani ataupun yang saya buktikan ini. Kalau bisa, kenapa tidak saya bagikan kepada sahabat Engsel Tani dimanapun berada. Kemudian ini yang 1:1. Kenapa? Ini nanti. Yang penting bagi saya tidak akan campur dengan gula merah ataupun gula aren. Nah, nanti kalau ditanya kenapa seperti itu bagi saya pengalaman saya karena 10 tahun saya meneliti ini, mengerjakan ini, istilahnya di sini kelapukannya tinggi. Makanya saya pakai gula putih ya. Ini pun contoh aja. 1:1. Ini saya tuang kali lagi. Ini saya tuang lagi ya. Saya tuang, masukkan gula 1 kilo, rebus lagi. Di sini bisa mencapai 10 ke 15 menit. Kenapa? Kita sampai kental begitu ya. Sampai kental begitu. Udah? Sudah kental. Istilahnya benar-benar kental, dia menitiknya itu tinggal lur begini, udah. Habis itu berhentikan. Dinginkan dulu. Setelah dingin kita tambahkan, atau boleh dikatakan ini madunya. Ini wajar-wajar aja kita penggunaannya ya. Karena di sini udah ada gula, kita tambahkan madu ya. Kan itu istilahnya, madunya kan gitu. Ini istilahnya. Sebenarnya istilahnya sahabat Engsel Tani sama ya. Ini madunya ya. Madu karena ini kenapa kok hitam? Inilah karena memang saya fermentasi. Ini saya cukup lama memfermentasikannya. Mungkin ada sekitar 1 tahun lebih kan itu. Seperti ini hasilnya nanti. Ini saya fermentasi ya. Ini saya masukkan kemari. Ini nanti saya terangkan dosisnya itu nanti kita batasi aja. Karena yang tadi saya lupa menyebut istilahnya apa, untuk jarum suntik yang besar itu ada ukurannya. Gitu. Kemudian setelah ini direbus tadi mengental, ini dituangkan kembali kemari. Dituangkan kembali kemari. Dan ini juga. Dan di sini juga ditambahkan. Kan gitu. Jadi sahabat Engsel Tani, bukan berarti air kelapa itu tidak bagus. Bagus, sangat-sangat bagus. Tapi cara penggunaannya ya. Saya ini air kelapa yang 10 liter jumlahnya, ini jadinya. Ini jadinya. Dan ini tidak saya campur apa-apa. Ini saya rebus yang 10 liter, lama waktunya saya merebusnya 3 jam. Jadi kalaulah konten merebus atau memvideokan merebus air kelapa aja ya Bapak ataupun sahabat pegiat istilahnya gaharu Engsel Tani di sini pasti bosan. Tapi saya tidak akan bosan kan gitu istilahnya. Kenapa? Karena itu proses bagi saya. Jadi saya kerjakan ini 3 jam. Ini hasilnya. Ini air kelapa.
air kelapa ini, kan gitu istilahnya, air kelapa, kan gitu istilahnya, kan itu. Jadi mungkin kalau banyak pengalaman orang-orang tua dulu, ini banyak pengalamannya, tapi nggak perlu saya bukakan, itu udah lain jalur cerita ya. Ini manis, ada rasa air kelapanya. Tapi di sini kalau saya menggunakan, pernah dulu saya menggunakan air kelapa segar, mau dia kelapa muda, mau kelapa tua, mau kelapa sedang, kalau begitu saja dan saya bla 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 bla, saya istilahnya racik dengan produk-produk yang macam lain, tapi juga istilahnya bahannya tetap alami, bahannya tetap istilahnya organik kan gitu. Disinilah dia penyebar pelapukan ya, inilah penyebab pelapukan. Makanya ini juga nanti dicampur sebatas saja, sedikit saja kan gitu istilahnya. Jadi demikian sahabat Engsel Tani, ini juga air kelapa, ini tadi semuanya. Ini harapan kita untuk saat ini gitu. Inilah apa hasil yang saya racik ini, inilah yang membuahkan hasil dari gaharu saya yang saya inokulasikan. Di sini nanti kita masukkan di sini, misal contoh. Ini nanti setelah diracik ini semua masuk. Ini contohnya begini izin sahabat Engsel Tani. Ini nanti kita masukkan ke liang yang sudah liang bakar tadi. Masukin ya. Ini disorong. Sorong terus, tapi ini nanti agak berair ya, agak berair karena dicampur dengan air. Sorong terus kan gitu istilahnya, sorong terus sampai berisi padat kan gitu istilahnya. Tapi jangan padat kali, nanti terperas airnya keluar balik. Ini karena kita membutuhkan itu. Jadi saya rasa harapan saya seluruh pegiat istilahnya gaharu, sahabat Engsel Tani dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga membuahkan hasil bagi sahabat Engsel Tani yang bersedia mengikuti cara-cara saya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di sini benar-benar membuktikan istilahnya perjuangan kita untuk istilahnya menambahkan istilahnya nilai-nilai positif kepada gaharu kita ataupun menghasilkan gubal yang kualitas baik. Jadi harapan saya, tapi saya memang ini terus terang, inilah yang saya pakai, ini yang saya gunakan, dan inilah juga yang saya manfaatkan untuk sekarang ini, istilahnya agar menghasilkan gubal gaharu yang super bagi saya. Saya rasa ini dulu saya sampaikan, nanti tunggu juga video berikutnya, saya akan sampaikan tahap demi tahap ataupun berproses. Jadi sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf kepada seluruh pegiat Engsel Tani, istilahnya dimanapun berada. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.